Brigade serangan terpisah ketiga Ukraina mengonfirmasi keberhasilan operasinya di wilayah Kharkiv, merebut kembali wilayah yang dikuasai pasukan Rusia. Mereka juga membebaskan para pembela Ukraina dari penahanan. Detik-detik pembebasan diceritakan dalam laporan Greg Remina. Awalnya pergerakan mencurigakan terlihat melalui kamera UAV di area dekat garis kontak. Seorang perwira yang bertugas dari Brigade Penyerangan Ketiga menemukan bahwa sekelompok prajurit Rusia tengah menjalankan operasi namun komunikasi terputus. Operator UAV melihat pergerakan kelompok pengintaian Rusia di celah antara pepohonan dan melaporkannya kepada komandan. Dengan cepat menilai situasi, Komandan Batalion Brigade Penyerang Ketiga memerintahkan tim respon cepat untuk bergerak keluar, melenyapkan kelompok sabotase musuh, dan menyelamatkan para tawanan. Segera setelah menaiki kendaraan lapis baja M113, tim penyerang bergegas ke lokasi kejadian. Prajurit Brigade Penyerang Ketiga terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Rusia. Terpaksa meninggalkan tawanan, pasukan Rusia tidak punya pilihan selain membalas tembakan. Setelah menilai situasi dengan cepat, para tawanan berhasil melarikan diri dan kembali ke posisi Ukraina sendiri dalam waktu 1 hari. Mosha, Komandan Kompi 1, Batalion Serbu 2, Brigade 3, menyatakan setelah mengamankan daerah tersebut, pasukan Rusia berhasil dipukul mundur, yang memungkinkan brigade untuk memulihkan posisinya di sektor depan ini. Korban tentara Rusia. Rata-rata korban harian Rusia melampaui 1.271 pada bulan September. Peningkatan tajam didorong oleh perluasan zona pertempuran di Kharkiv dan Kursk. Defense Express memberitakan, rata-rata korban harian Rusia, tewas dan terluka, di Ukraina mencapai rekor tertinggi bulanan baru selama September 2024. Rata-rata tingkat kerugian harian adalah 1.271 per hari dibandingkan dengan rekor tertinggi bulanan sebelumnya yaitu 1.262 yang tercatat pada Mei 2024, menurut laporan Staf Umum Ukraina. Sejak dimulainya konflik, Rusia kemungkinan telah menderita lebih dari 648.000 korban, menurut laporan intelijen pertahanan Inggris. Peningkatan jumlah korban sejak Mei 2024 hampir pasti disebabkan oleh perluasan zona pertempuran yang mencakup operasi militer Kharkiv dan Kursk, serta peningkatan intensitas di sepanjang garis depan. Pasukan Rusia kemungkinan besar terus berupaya untuk mengerahkan pasukan Ukraina dengan memanfaatkan massa untuk menguasai posisi pertahanan dan memperoleh keuntungan taktis. Tingkat korban Rusia kemungkinan akan terus meningkat rata-rata di atas 1.000 per hari selama sisa tahun 2024 meskipun musim dingin telah tiba. Hingga saat ini, kondisi musim dingin belum mengakibatkan pengurangan operasi ofensif atau tingkat pengurangan karena ketergantungan Rusia pada taktik turun dari kuda dan kurangnya manuver perang, yang membutuhkan kondisi yang lebih baik.